Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dalam acara mengulas dan membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada kesempatan ini akan membacakan yang ada kaitannya tentang fi najati nisbil ummati bisyafaatihi, selamatnya separuh umat Nabi Muhammad SAW dengan syafaat pertolongan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Qala fi manazilil awliya'i fi fadailil asfiya'i anna khatamal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam amara sayyidana Umar wa aliyanil murtada radhiyallahu ta'ala anhuma birawahihima ila tawusil yaman ay was qarni wa bi akhdhihima ma'ahuma qamisuhu lil mubariku ilaihi. Telah berkata seorang ulama di dalam kitab Manazilul Auliya, di dalam menerangkan padilah-padilah, keutamaan-keutamaan orang-orang sufi ahli tasawuf, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Sayyidina Umar, juga memerintahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma untuk berangkat ke Taus di Yaman. Berkunjung kepada siapa? Berkunjung kepada Sayyidina Uwais Qarni. Dan keduanya itu membawa oleh-oleh dari Rasulullah. Artinya Rasulullah menitipkan kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Ali sebuah gamis untuk diberikan kepada Sayyidina Uwais Qarni. Selang beberapa atau kemudian Pak Badanti Qolihi, setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, artinya ada jeda, ada waktu, hari sehari, 2 hari, 3 hari, kita nggak tahu ya, ada jeda. Kemudian setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tawajjah al-imamani al-mu'azzimani wa akhadhamahuma. Itu setelah wafat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sesuai pesan Kanjeng Nabi, berangkatlah keduanya. Jadi berangkatnya itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ke negeri Yaman mengunjungi Sayyidina Uwais Qarni itu setelah Kanjeng Nabi Muhammad wafat. Dan keduanya membawa titipan Kanjeng Nabi, yaitu sebuah gamis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi gamis Kanjeng Muhammad dititipkan kepada kedua sahabat untuk diberikan kepada Sayyidina Uwais Qarni. Oleh-olehnya itu ya. Oleh-oleh. Orang oleh-olehnya kue gitu ya. Ini gamis. Ini mah hebat. Walakiyahu fi wadil araqi wa wajadahu sajidan wa mutadorri'an bi khalqil akhlaq farafa'a ra'sahu minas sajdati wa salama alaihi faroda alaihi masalam wa sopaha aidihima biadihi. Setelah berangkat dan bertemu dengan itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertemu dengan Sayyidina Uwais Qarni di negeri Yaman, posisinya di suatu lembah Arok, di lembah Sinai ya, ngarai. Kalau kita mengarai ya, bahasa ngarai itu di lembah Arok, di tempat yang bawah di lembah Arok. Jadi
Kalau bahasa Ngarai mah itu kiri kanan pegunungan ya atau tebing. Di bawahnya yaitu lembah. Dan kemudian keduanya bertemu dengan Sayyidina Wasqarni, itu bertemu sajidan wa qadorian. Ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertemu dengan Sayyidina Wasqarni, itu posisi Sayyidina Wasqarni sedang sujud DP kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, farafa'ana, jadi itu kemudian mengangkat kepalanya Sayyidina Wasqarni dari sujud, selesai salat, wassalamu alaihi. Setelah selesai salat itu Sayyidina Wasqarni, itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mengaturkan salam, uluk salam, dijawab oleh Sayyidina Wasqarni, dan kemudian keduanya saling bermusafahah, berjabat tangan, berangkulan, gitu ya, itu berangkulan. Wa khadzal ada batam, itu Sayyidina Wasqarni sungguh memakai adab yang teramat sempurna di depan ketika bersalaman dan di depan kedua sahabat, ya, kedua sahabat. Jadi sungguh memakai adab yang tinggi gitu ya. Itu kan itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu dan Sayyidina Ali membawa oleh-oleh titipan Kangjeng Nabi Muhammad, sebuah gomis Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, setelah bertatap muka wa doamu awal itu ala roksihi. Jadi pertama kali itu gamis tidak diletakkan ketika jadi adab kedua sahabat ketika bertemu dengan Sayyidina Wasqarni, itu gamis selalu dipegang, tidak pernah diletakkan di bawah. Saking mulianya itu gamis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali selalu dipegang. Artinya ketika bertemu dengan Wasqarni itu nggak pernah diletakkan di bawah. Alih-alih diletakkan di bawah, belum pernah. Berarti ditaruh di atas saja. Di atas saja saking mulianya. Malah ditaruhnya di mana? Di kepala Sayyidina Wasqarni. Kok di kepala ya? Ya bayangkan, artinya sangat menghormati yang dipantasnya ini untuk kamu. Karena titipan Rasulullah, manusia paling mulia sedunia dari awal sampai akhir, khairul anam wal bashar. Jadi sebelum diberikan ke kepala Sayyidina Wasqarni, itu gamis belum pernah diletakkan di suatu tempat. Dipegang terus. Dipegang aja, baru diletakkannya di kepala Sayyidina Wasqarni. Lain ngalujak lain naon eta mah barang Kanjeng Nabi teramat mulia. Teramat mulia, malah suatu kehormatan yang sangat besar. Kalau diduitin mah enggak ada harganya. Harganya tuh ala rosi. Sumala bisahu imtisalan li amrihi. Gitu ya. Kemudian setelah diletakkan di Wasqarni baru dipakaikan. Gitu. Sumala bisahu baru dipakaikan. Jadi dipakaikan oleh kedua sahabat kepada Sayyidina Wasqarni. Ibarat kayak ibarat raja aja ya, gitu ya. Itu sebesar sahabat ke pangkat tabiin. Gitu pangkat ya. Tabiin gitu ya. Gitu. Jadi karena kedua sahabat ini memang tadi itu kebesaran Wasqarni diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Gitu ya, kehebatannya. Saking mulianya. Saking mulianya itu dipakaikan langsung oleh kedua sahabat gamis tersebut ya. Imtisal amri berdasarkan apa ini? Berdasarkan perintah Rasulullah. Berdasarkan perintah Rasulullah memakaikan gamis kepada Sayyidina Wasqarni. Wa balaghahu salamahu, dan itu kedua sahabat menyampaikan salam Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar Umar menyampaikan salam dari Kanjeng Nabi ke Sayyidina Wasqarni, gitunya. Sayyidina Wasqarni. Itu yang anehnya cuma ya. Jadi, dari mana? Dari Arab ya ke Yaman. Dari Mekah, dari Madinah ke Yaman. Jauh. Itu padahal nggak ada zaman HP ya, tapi bisa tahu ya. Bisa tahu. Lewat telepati. Jauh beda negara. Ya, makanya para wali mah, apalagi para sahabat,
wali, sahabat, orang-orang soleh ya, orang-orang soleh secara umum itu tidak terikat oleh waktu dan tempat. Tidak terikat oleh waktu dan tempat. Tidak. Khairul adat. Tuh, ya. Wasala minhu doa. Kemudian itu dua sahabat meminta berdoa. Meminta doa kepada Weskorni untuk umat Nabi Muhammad. Bahasa kitanya mah Kiai Abuya doakan dia umat Kangjeng Nabi Muhammad. Oh iya, minta doa Tuh, jadi Sayyidina Abu Bakar Umar itu, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bukan meminta doa untuk sendirinya, buat umatnya buat Nabi. umatnya, untuk umum, tidak mementingkan diri sendiri. Iya benar. Keduanya meminta kepada Sayyidina Weskorni untuk mendoakan umatnya, umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Pasajada lillahi, kemudian itu sujud Sayyidina Weskorni, ya sujud Saking terharunya gitu. karena Allah, dan di dalam sujud itu memohon ampunan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Sujud karena Allah, di dalam sujud meminta ampunan menghampurakan dosa umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumaropa Rasul kemudian bangkit lagi, mengangkat kepalanya lagi. Wa qala lahuma, dan berkata itu Sayyidina Weskorni kepada kedua sahabat, da'autullaha ayyaghfira li jami'il ummati. Itu Sayyidina Weskorni berkata kepada dua sahabat, aku telah berdoa kepada Allah supaya Allah memohon ampunan, supaya Allah mengampuni lupa ya. Kata Sayyidina Weskorni kepada kedua sahabat, aku telah berdoa kepada Allah untuk supaya Allah mengampuni sakabeh umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, Kangjeng Nabi Sallam. Pajal hitobu min kasifil ummah. Kemudian ada suara hitob, titah, ada perintah goib. Kemudian ada hitob, perintah goib. Itu ya. Cuma perintahnya anir pak roksaka pakor gopar tu linis fil umat bisa atika wa angkiru linis bihal akhor bisa paati mahbubil gausil akzom. Ini rahasianya. Ada suara. Suara apa itu? Ya, suara gaib. Bagaimana suara gaib itu perintahnya? Begini perintahnya. Irpa rosaka, angkatlah kepalamu. Gitu. Begitu rahasianya. Pakor gofartu, sungguh aku telah mengampuni separuh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya, bisa paatika dengan syafaatmu wahai Weskorni. Jadi kata suara itu, sungguh aku telah mengampuni separuh umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW dengan syafaatmu. Jadi yang memberikan syafaat. Jadi umat Nabi Muhammad untung, bin untung. Iya, karena Bin hebat, bin gagah. Dari Kangjeng Nabi kita memberikan, artinya semua itu bisa memberikan syafaat. Kangjeng Nabi bisa memberikan syafaat. Sayyidina Weskorni bisa memberikan syafaat, gitu. Itu bisa pastikan dengan syafaatmu. Wa aghfiru linisbiha, kata suara gaib lagi nih. Kata suara gaib, dan aku akan mengampuni separuhnya lagi yang lain, dan aku akan mengampuni separuh umat yang lain, yang umat Nabi Muhammad, dan tadi separuh oleh Sayyidina Weskorni, separuh lagi dengan syafaat mahbubi. Siapa mahbubi di sini? Wali. Al-Gausil Akzom, Tuan Syekh Abdul Qadir. Separoh itu ya dengan syafaat Sayyidina Weskorni, setengah umat diampuni, separoh lagi umat Nabi Muhammad diampuni dengan syafaat yaitu mahbubi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Gitu ya. Separuh ewang gitu ya. Separuh ewang. Jadi Bapak Kanjeng Nabi juga menyapatkan kuncinya sudah pusatnya ya benar. Kunci syafaat itu pusatnya di Kanjeng Nabi dari para nabi sebelumnya. Semua lah.
semua Gemboknya kalau kita mah Iya, gemboknya. dari Adam sampai nanti yaumil kiamat manusia terakhir, kunci syafaat mah ada di Kanjeng Nabi. Siapa Gausul Azam itu? Wasaya jiu mimba dika. Nanti bakal ada orang setelah kamu wahai Wasqorni. Siapa itu? Iya, kan itu Syaikhul Ghazali mah 473 dilahirkannya. Setelahnya, masih lama ya, hampir ratusan tahun, 400-an tahun. Ini kan 400-an tahun lah kira-kira 400-an tahun. Ini kan tabiin. Jadi ini kan zaman sahabat. Itu zaman sahabat. Terus Wasqorninya ada yang mengatakan termasuk sahabat, ada juga yang mengatakan tabiin. Ini zaman sahabat, masih ratusan tahun lah. Bisa tahu ya, 400 tahun lebih. Iya bisa tahu gitu ya. Ya, nanti ada yang bisa berikan syafaat separuh Muhammad itu bakal datang setelahmu, setelah kamu wafat wahai Wasqorni. Fakultu, kemudian Wasqorni bertanya, ya Rabbi mahmubukal azoman wa waina huwa hatta arohu. Kata si Wasqorni, Rabbi, duh pangeranku, mahbubuka, kekasihmu, yang dikasihimu, yang agung itu, siapa beliau dan di mana beliau, sehingga aku ingin melihatnya, ingin bertemu. Kata Sayyidina Wasqorni, padahal kan belum ada, yang masih 400 tahun lebih, iya, masih 400 tahun lebih, belum ada. Pajak al-khitabu, maka ada panggilan lagi, panggil khitab, panggilan ya. Minal malikil qadir huwa mustarihun, ada panggilan, pemberitahuan, orang tersebut sedang dipersiapkan di tempat pimakan sikin, di tempat yang sangat mulia, indah maliki muqtadir wahwa pimakobinana, beliau itu yang sedang dipersiapkan Tuan Syekh Abdul Jalil di suatu tempat yang sangat dekat. Ya, sangat dekat. Karena adalah fakana oba kausain awadna. Sementara ditangguhkan dulu, tapi ditangguhkannya teramat dekat jaraknya. Padahal mungkin ini masih ratusan tahun ya. Jauh banget. Ya, tetap aja jaraknya teramat dekat. Indonesia jangan. Wah, mahbubi. Orang tersebut mahbubi, kekasih, orang yang dikasihiku, orang yang dikasih aku, orang yang dikasih aku, wa mahbubi habibi, dan orang yang dikasih oleh kekasihku, oleh Nabi Muhammad. Beliau itu dikasih oleh kekasihku, kami Nabi Muhammad, itu ya. Wa hujatin ala lahir ardi, dan menjadi hujah, penolong ya, di muka bumi, ila yaumil kiamah, sampaikan ke hari kiamat. Terus wakodamahu ala iqabil aktor, wakodamahu, kedua telapak kakinya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani yang itu akan menginjak semua punduk-punduknya para wali aktor dan para aulia wal awal akhirin, baik yang sebelum Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani maupun nanti sampai akhir zaman, semuanya terinjak punduknya oleh Tuan Qadir Jalani. Siwa sahabat, kecuali sahabatnya tidak. Sahabat enggak ya? Sahabatnya tidak terinjak. Dan Imam 12 wali matil maksumin, Imam 12 yang 12 itu, yang 12-nya belum diturunkan. Oh, ya, tahu ya. Seperti Zainul Abidin gitu ya, itu Imam Ja'far Shadiq gitu ya. Oh, masuk itu ya. Itu masuk. Yang terakhir Imam Mahdi. Nanti ada catatannya. Yang 12 tersebut, yang terakhir Imam Mahdi, yang ke-12-nya itu tidak terinjak, dan para sahabat luar daripada itu terinjak. Diinjaknya bukan karena keinginan Rasulullah Jalani, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sudah diterangkan di awal itu ya. Tuh, karena para mereka itu, ya itu. Terus barang siapa yang bertemu cium tangan kepadanya, maka orang tersebut akan menjadi kekasihku. Barang siapa yang kita bertemu terus cium tangan kepada Rasulullah Jalani,
maka dengan kasihku itu main pakola wes kan diterangkan ya Iya. oleh suara itu, oleh penjelasan gaib itu diterangkan oleh penjelasan gaib. Kemudian Sayyidina Wasqarni berkata, wa ana aidon pas salam tuh kata saya Wasqarni, saya juga sama ingin wa ana aidon kata Sayyidina Wasqarni, saya juga sama ingin cium tangan kepadanya, menaruh hormat kepadanya. Saya juga ingin bertemu, menaruh hormat, cium tangan kepadanya. Dan wahanau turosi, dan ketika mendengar Syaikhul Jailani sebagai mahbubi, beliau kepalanya hanau tu, menundukkan kepala, lahu itu ya, tanda nurut, tanda hormat kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wasodaktu biwaliyatihi, dan aku membenarkan, meyakinkan kewaliannya sebagai kutubul aulia. Wa syakartullah, dan aku bersyukur kepada Allah itu telah diperkenalkan dengan mahbubi, dengan orang yang dikasihi Allah dan orang yang dikasihi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nih, gimana? Ya udah cukup itu aja Mang. Demikian pemirsa pembacaan manaqib ini, semoga ada manfaatnya. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.